Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan komunikasi bisnis. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya Nurdian Ningsih. Saya Novira Stinda Ramadhani. Saya Muhammad Haji Rafli. Saya Muhammad Ibrahim. Pokok bahasan: A. Hakikat komunikasi, B. Komunikasi dua arah, C. Komunikasi dalam manajemen, D. Lahirnya masalah dalam organisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti Indah. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Setelah itu ada, menurut Effendi, hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan itu adalah pikiran perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalur. Komunikasi menyangkut banyak tahap sehingga sifatnya sangat statis dan dinamis, yaitu bergerak atau berkembang dari tahap satu ke tahap lainnya. Setelah itu ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama ada memberikan sebuah informasi atau informing. Informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang memiliki kaitan bersama aktivitas dengan berbagai pihak. Contohnya, seorang sales yang ingin meningkatkan target pencapaiannya, maka ia akan berusaha untuk memasang iklan di berbagai media. Yang kedua, melakukan persuasi. Persuasi adalah cara terbaik untuk melakukan komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan seseorang atau orang lain. Persuasi juga sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar dapat mempengaruhi orang untuk membeli sebuah produk, atau juga dalam penegasan saat melakukan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Setelah itu yang ketiga, melakukan kolaborasi. Kolaborasi merupakan satu bentuk kerjasama dan interaksi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang dapat menerima akibat dan manfaat adanya komunikasi. Inilah yang membuat kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Setelah itu ada komunikasi dua arah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ibrahim. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah atau two-way communication adalah proses komunikasi di mana terjadinya timbal balik, feedback atau respon saat pesan dikirimkan oleh sumber atau pemberi pesan dan kepada penerima pesan. Yang pertama ada komunikasi dua arah vertikal, terjadi saat satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya, dan terdapat aliran komunikasi dari aliran ke bawah atau sebaliknya. Contoh komunikasi ini yang paling sering ditemukan adalah komunikasi antara bos dengan bawahannya, guru dengan murid, atau orang tua dengan anak. Dan yang kedua, ada komunikasi dua arah horizontal. Terjadi saat pihak-pihak yang melakukan komunikasi memiliki kedudukan atau tingkat yang sama dan setingkatnya. Contoh yang sering ditemui adalah komunikasi yang terjalin antara sesama teman, rekan kerja, atau orang lain yang sudah dekat dengan satu sama lain. Dan yang ketiga, komunikasi dua arah diagonal. Terjadi saat pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki kedudukan, tingkat, dan kewenangan yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi yang terjalin antara sesama pihak divisi, namun membawahi bagian yang berbeda dalam kantor. Dan yang selanjutnya, untuk presentasinya akan diserahkan oleh Nurdian Ningsih. Komunikasi dalam manajemen. Komunikasi dalam manajemen diibaratkan sebagai minyak pelumas. Bahkan J.R. Terry mengatakan bahwa manajemen is communication. Dari pendapat tersebut, terlihat betapa pentingnya peran komunikasi dalam kegiatan manajemen. J.R. Terry mengemukakan bahwa dalam suatu kegiatan manajemen terdapat 5 bentuk komunikasi. Antara lain, yaitu yang pertama komunikasi formal. Biasanya terjadi dalam jalur komunikasi formal, memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu melalui instruksi-instruksi, bentuk lisan dan tulisan sesuai dengan prosedur.
secara fungsional yang berlaku dari arus atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang kedua yaitu komunikasi non-formal, yaitu di luar komunikasi formal, terjadi secara spontan. Misalnya sumbang saran yang berkaitan dengan tugas kewajiban. Efektif digunakan dalam perusahaan yang bersifat padat karya dengan jumlah pekerja cukup banyak dan tidak terlalu teknis. Selanjutnya komunikasi informal. Seperti halnya komunikasi non-formal, namun lebih menekankan pada aspek human relation. Dengan kata lain digunakan dalam permasalahan di luar pekerjaan secara langsung. Yang terakhir adalah komunikasi teknis. Biasanya hanya dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Lalu komunikasi prosedural. Biasanya komunikasi dengan komunikasi formal diwujudkan misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahunan atau bulanan, instruksi tertulis, memo, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aji. Koordinasi dalam program kerja seringkali dalam sebuah organisasi yang sudah mapan sekalipun, atau dapat dikatakan ketika dalam organisasi terdapat sebuah program kerja yang sangat bagus sekalipun, jika tidak ada koordinasi, maka sering kali menyebabkan kesalahpahaman, yang tentunya dapat menyebabkan kacaunya terlaksana sebuah program. Kekacauan tersebut dapat terjadi ketika antar penanggung jawab tidak mengetahui batasan-batasan jobnya, yang seringkali hanya dapat diperoleh melalui koordinasi antar penanggung jawab. Hal tersebut dapat menyebabkan overlapping karena beberapa panitia mengerjakannya dalam beberapa tugas, sementara kekosongan dalam tugas yang lainnya. 2. Koordinasi antar pimpinan. Parahnya lagi, koordinasi yang buruk dapat mengarahkan komunikasi yang buruk pula. Komunikasi yang buruk antar pimpinan tersebut dalam sebuah program dapat berakibat pada program-program selanjutnya. Maka seringkali terjadi salah sangka dan salah paham di antaranya. Padahal, para pimpinan selain berhubungan dalam pelaksanaan program kerja, seharusnya memiliki ikatan kultural ketika terjalin komunikasi yang baik di antaranya. 2. Pengkaderan. 3. Rekrutmen. Bagi sebagian periode organisasi dan bagi berbagai macam organisasi, masalah pengkaderan ini dirasakan berbeda-beda oleh karena tingkat animo peminat organisasi yang berbeda misalnya. Namun pernyataan kesuksesan suatu periode adalah bukan sekedar sukses ketika masa jabatannya, namun dapat menghasilkan kader-kader periode yang lebih sukses. Maka dapat dikatakan dalam sebuah organisasi adalah ketika dalam suatu periode dapat dikatakan sebagai masa kejayaan. Namun hal tersebut tidak ada artinya ketika setelah itu organisasi tersebut terpuruk atau bahkan bubar karena kelemahan, atau bahkan tidak adanya kader penerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.